Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue, saya Doni De Kaiser. Pemirsa, Partai Gerindra resmi mengusung Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Bagaimana dampaknya terhadap kans Kaesang Pangarep yang juga diisukan maju di Pilgub Jawa Tengah November mendatang? Apakah sikap Partai Gerindra juga bisa disebut sebagai bentuk pecahnya Koalisi Indonesia Maju di bawah pimpinan Prabowo Subianto dan partainya Gerindra? Kita akan bahas dalam dialog malam ini bersama narasumber yang sudah kami undang dan terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Jayadi Hanan, dan juga nanti akan bergabung bersama kita Putut Rustamaji, Koordinator Tim Relawan Bocai PAE, Ahmad Lutfi. Mas Jayadi, apa kabar? Sehat, Bung. Alhamdulillah. Siap. Menjelang Pilkada Jawa Tengah harus sehat selalu, Mas ya? Insya Allah. Oke, sebelum kita mulai... Kan saya bukan calon. Tapi kan saya tetap harus dialog dengan Mas Jayadi ya. Mau dimanapun pilkadanya ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai diskusi, saya akan ajak Anda dan juga pemirsa untuk menyimak tayangan berikut ini, pemirsa. Partai Gerindra memutuskan mengusung Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi sebagai balon Gubernur Jawa Tengah di Pilkada 26 November mendatang. Kita simak pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, berikut ini. Kemudian Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah. Itu beberapa nama yang Pak Prabowo, tentu saja setelah kita berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahmad Lutfi. Apa ya Pak Sekjen pertimbangannya? Sebelumnya kan nama Sudaryono yang menguat, kemudian apakah memang artinya skenario Prabowo kalah dengan pilihan Pak Jokowi begitu? Enggak, karena kita merasa bahwa Pak Lutfi adalah Kapolda Jawa Tengah dan beliau orang Jawa Tengah. Cukup lama berdinas sebagai Kapolda di sana. Beliau cukup memahami kondisi Jawa Tengah dan beliau mempersiapkan diri sudah cukup lama. Sementara Pak Daryono adalah anak muda yang baru saja ditugasi menjadi Wakil Menteri Pertanian, sehingga beliau merasa perlu untuk membagi tugas, tidak bisa dua-duanya dipikul oleh Saudara Daryono. Baik, Mas Jayadi, Ahmad Lutfi untuk Jawa Tengah, apa komentar Anda? Yaitu salah satu pilihan, kalau dari segi elektoral, itu salah satu pilihan yang sangat masuk akal. Karena kalau lihat data-data, Ahmad Lutfi termasuk di antara 2 atau 3 besar di Jawa Tengah berdasarkan hasil berbagai survei, dan kalau di LSI juga begitu. Di survei LSI pada Juni dan awal Juli itu terlihat bahwa Ahmad Lutfi berada di posisi kadang nomor 1, kadang nomor 2 ya. Nah, kalau dilihat dari yang Anda tayangkan ini kan di simulasi semi terbuka atau beberapa nama itu Ahmad Lutfi selisihnya sangat dekat ya dengan Kaesang Pangarep. Jadi memang 3 atau 4 besar, terutama 2 besar, Lutfi dan Kaesang, itu pilihan yang masuk akal untuk dicalonkan. Kalau Gerindra berharap akan memperoleh kemenangan di Jawa Tengah gitu. Jangan lupa di Jawa Tengah itu pertarungannya bisa cukup kompetitif, cukup berat, karena ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang masih memiliki kekuasaan di legislatif sampai hari ini ya. Pileg lalu di Jawa Tengah PDI memperoleh suara sekitar 27-28%. Jadi itu pilihan yang masuk akal. Artinya kalau bicara hasil survei, ada nama Kaesang, ada nama Ahmad Lutfi, bisakah keduanya itu dijadikan satu paket saja? Kalau dilihat data, memang kalau Lutfi dipasangkan dengan Kaesang itu bisa sangat menjanjikan ya, bisa mengalahkan calon-calon lainnya. Ada 2 yang mungkin pasangan Pak Lutfi itu yang terkuat. Pertama Kaesang, yang kedua adalah Yassin Maimun. Itu dua nama itu kalau dipasangkan dengan Lutfi
itu cukup bisa menjamin kemenangan ya. Ya, tapi itu Sehingga Wagub petahana ya? bagaimana? Wagub petahana kan? Iya, Wagub dari Ganjar Pranowo gitu. Mm-mm. Apa namanya? Pak Lutfi juga apa namanya masih bisa punya kesempatan untuk meningkatkan elektabilitasnya, karena kalau kita lihat Pak Lutfi itu tingkat popularitasnya masih di kisaran 50% di Jawa Tengah sampai dengan bulan Juli ya. Mm-mm. Sementara Kaisang itu sudah mencapai 80% lebih. Wow, jauh ya? Ya. Tingkat popularitasnya ya, Iya, iya. dikenal gitu. Jadi Lutfi masih punya banyak ruang untuk meningkatkan kedikenalannya. Kalau dia ditopang oleh Kaisang yang punya basis ya, basis Kaisang terutama adalah daerah-daerah Solo, kemudian para loyalis Jokowi yang bukan pemilih PDIP di Ya. Jawa Tengah itu bisa membantu untuk meningkatkan elektabilitas dari Ahmad Lutfi kalau Kaisang bergabung. Kalau Yasin yang bergabung dengan Pak Lutfi, jangan lupa Yasin Maimun adalah tokoh yang dikenal paling mewakili sisi religius di antara 4 atau 5 nama besar, 5 teratas nama berdasarkan hasil Hmm. survei ya. Hmm. Kan ada 4 besar itu kalau di LSI adalah Kaisang sama Lutfi, 2 besar. Lalu berikutnya itu Yasin Maimun, kemudian Bambang Pacul. Di bawahnya baru nama kader Gerindra tuh Sudaryono yang sekarang sudah jadi Wakil Menteri Iya. Pertanian ya. Iya. Jadi kalau dilihat secara angka, secara elektoral, yang mungkin membantu sangat besar Pak Lutfi untuk memenangkan Jawa Tengah adalah mencari Wagub di antara dua itu, entah Kaisang, entah Yasin Maimun. Artinya karena sekarang Gerindra mencagupkan Lutfi, berarti tinggal posisi cawagupnya ya. Berarti Betul. pilihannya kalau tidak Ahmad Lutfi Kaisang, Ahmad Lutfi Taj Yasin, begitu ya. Nah, kombinasi antara nasionalis dengan religius itu masih kepake atau berlaku nggak kalau kita bicara konteks Jawa Tengah, Mas? Sebetulnya kombinasi nasionalis religius itu berlaku dalam pengertian figur, ya, figurnya. Jadi kalau ada figur yang bisa lintas kelompok, lintas kelompok nasionalis religius, maka siapapun itu bisa masuk. Nah, kebetulan kalau Yasin Maimun, Yasin, memang basis utamanya adalah di basis-basis santri di Jawa Tengah, ya. Jangan lupa beliau adalah P3 ya. Kemudian anak dari Mbah Mun, tokoh karismatik, tokoh ulama karismatik yang punya banyak pengikut. Jadi itu yang membuat Yasin Maimun kuat. Tapi jangan lupa Kaisang juga adalah tokoh yang bisa lintas. Kenapa? Karena dia dianggap ya mau tidak mau kita harus sebut dia dianggap ya anak Pak Jokowi. Artinya para loyalis Jokowi di Jawa Tengah yang memilih Golkar, memilih Gerindra, memilih partai-partai di luar PDIP lah, ya. Itu apa namanya? Kalau Jokowi, para loyalis Jokowi melihat ada Kaisang di situ, maka kemungkinan mereka akan lebih banyak memilih memilih Kaisang yang nanti dipasangkan dengan Lutfi. Jadi begitu pola. Jadi ini soal lebih ke figurnya, tapi kemudian memang kalau misalnya satu figur sangat kuat di basis nasionalis, maka dia harus dibantu dengan figur yang kuat di basis religius atau santri. Tapi kalau figur itu bisa lintas, ya, figur seperti Pak Jokowi dan Kaisang, dugaan saya itu bisa lintas antara nasionalis dengan religius, terutama religius dalam pengertian para Muslim yang merasa terafiliasi dengan NU. Jangan lupa pemilih loyalis Jokowi di kalangan NU juga banyak kan, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan di Jawa Barat. Itu nanti yang bisa membantu kalau Lutfi digabungkan dengan Kaisang. Oke, kalau bicara untuk mecah suara loyalis Banteng di kandang Banteng Jawa Tengah, lebih tepat memajukan aspek religiusnya kah atau nasionalis atau lintas sektor tadi yang Anda katakan ada di Kaisang itu? Kalau kita kaitkan Mas dengan Jokowi efek, masih bergaung nggak? Jokowi efek tidak bergaung di pemilih PDIP. Dia bergaung di pemilih non PDIP gitu. Nah, Anda tahu pemilih PDIP itu di Jawa Tengah sekitar 30-an%. Beberapa waktu lalu saya melihat data dari salah satu lembaga survei. Kalau di LSI basis gini caranya.
di survei itu kita tanyakan, kan kalau di pemilu legislatif yang lalu yang sudah selesai, PDIP kan dapat sekitar 27%-an ya di Jawa Ya. Tengah. Untuk Provinsi Jawa Tengah ya. Nah, kita tanyakan ke responden di dalam survei, kalau pemilu legislatif diadakan sekarang, partai mana yang akan Anda pilih? Nah, di posisi Juni-Juli, pemilih PDIP itu kalau di LSI sekitar 30%. Kalau di survei yang lain, kalau nggak salah indikator, itu sekitar 35%. Kita ambil angka besarnya lah, artinya loyalis PDIP itu sekitar 35%. Nah, mereka akan akan ikut PDIP. Ya, itu tidak Ya. berubah ya? Kemungkinan ya tentu ada berubah Sedikit perubahannya. 10, 11, 15% ada, tapi secara umum saya kira akan tetap loyal ke PDIP. Lihat aja Artinya pilpres mereka yang lalu. militansinya cukup tinggi. PDIP memang pemilihnya terutama di basis-basisnya seperti Jawa Tengah, ya, Sumatera Utara, kemudian di Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, ya, di basis-basis PDIP, pemilih PDIP memang biasanya sangat loyalis. Karena itu dia akan ikut keputusan dari partainya, gitu. Oke. Artinya ketika kita bicara pertarungan antara Jokowi dan non-Jokowi, tapi kalau Kaisang dan Lutfi maju ini kan sama-sama orang Jokowi lah, begitu kan? Hitung-hitungan Jokowi di lapangan lawan orang versus- Jokowi melawan orang Jokowi gimana ini, Mas? Orang Jokowi kalau yang saya lihat, kalau yang saya lihat sekarang itu kemungkinan orang Jokowi plus Prabowo melawan Banteng, Ya. melawan PD Perjuangan. Banteng Itu akan yang dikeroyok begitu? Kak, apa namanya? Ya kalau dalam pengertian partai iya kan, kemungkinan Kim kan banyak. Ya, ya. Ada Golkar, ada Gerindra, ada PSI, ada mana lagi? Ada PAN, ada Demokrat ya. Itu kan berarti kalau dari segi partai gitu. Tapi kalau dari segi ada Pak Jokowi juga ya, antara PDIP mungkin sendirian atau bergabung dengan partai lain ya, yang kita belum tahu, mungkin dengan PKB atau mungkin dengan P3 gitu. Bisa aja kan kalau misalnya ternyata Lutfi digabungkan dengan Kaisang, bisa jadi Yassin Maimun itu bergabung ke PDIP, bisa jadi kan mengulangi pemilu sebelumnya ya, Ya. bergabung PDIP dengan Yassin Maimun, bisa jadi begitu. Ya, itu kalau Nah, itu PDIP bisa punya tiket ya untuk memajukan calonnya ya, dia akan mencari pasangan. PDIP pasti punya tiket di Jawa Tengah karena dia bisa maju sendiri. Iya. Kan dia punya kekuatan Karena dia kursi di menguasai Jawa Tengah parlemen lebih ya di dari sana ya. 27% ya. Iya. Betul. Oke. Nah, kalau bicara tentang mengeroyok Banteng di kandang Banteng, kemudian kalau kita bicara nama Ahmad Lutfi dan juga Kaisang, koalisi Indonesia Maju menurut Anda akan sesolid seperti di Pilpres kalau bicara Jawa Tengah? Karena tadi Sekjen Gerindra mengatakan ini sudah dikoordinasikan dengan seluruh anggota koalisi. Anda membacanya seperti apa, Mas? Ya, saya menduga begitu. Kim saya kira akan punya satu paslon di Jawa Tengah dengan beberapa alasan ya. Satu, Jawa Tengah itu daerah yang sangat strategis. Jumlahnya jumlah pemilihnya sangat besar. Kemudian yang kedua, di situ basisnya Pak Jokowi, basisnya keluarga Jokowi. Pada saat yang sama Prabowo ketika memenangkan Pilpres lalu di Jawa Tengah itu kan bisa dikatakan sulit sekali menangkan Jawa Tengah tanpa bantuan Jokowi. Ya. Jadi dugaan saya pengumuman Gerindra ini sudah melalui koordinasi antara Prabowo dengan Jokowi. Artinya restu Jokowi ya? Dugaan saya begitu. Oke. Dan kebetulan kalau kita lihat partai-partai, tidak ada partai di dalam Kim itu yang punya calon kuat. Golkar tidak punya calon kuat kan? Iya. Yang bisa melawan Lutfi atau Kaisang. P3 nggak punya, bukan P3, PAN tidak punya. Demikian juga dengan Gerindra. PAN ke Gerindra Lutfi, tidak Mas? punya. Gerindra, kader Gerindranya kan nggak ada. Kadernya, oke. Ya. Kemudian Demokrat juga tidak ada. Ya. Jadi dan itu yang kedua. Yang ketiga maksud saya. Yang keempat, jangan lupa ini meskipun dianggap tidak ada hubungannya, dilantiknya Sudaryono kemarin menjadi wakil menteri itu kan seperti pretext. Jadi teks awal untuk memberikan sinyal bahwa Gerindra tidak lagi ngotot untuk mencalonkan kadernya Sudaryono. Ya karena ya masuk akal juga karena Sudaryono kan
paling tinggi bisa jadi wakil di situ kalau lihat elektabilitasnya. Ya. Ya, nah, dengan dia dilantik menjadi wakil menteri, berarti dia diberi tugas lain oleh Gerindra, dan itu kan wakil menterinya Pak Jokowi, berarti kan ada semacam win-win solution. Ya. Gerindra tidak dapat kadernya, tapi kadernya itu dinaikkan ke Ya. tingkat nasional. Dikasih tempat semua ya. Artinya Mas Jayadi, Ya. kalau bicara tentang balas jasa atas jasa Pak Jokowi ke Pak Prabowo untuk bersuara di Pilpres kemarin di Jawa Tengah, ini sudah win-win ya dari koalisi begitu. Jadi artinya saya, ya siapapun orangnya adalah orang Jokowi begitu ya, mau Ahmad Lutfi, mau Kaisang begitu ya. Ya, betul, betul. Dan kita juga bisa menduga Yasin Maimun pun sebenarnya cukup dekat dengan Jokowi kan. Iya, iya. Dan Yasin Maimun juga selama ini dianggap cukup dekat juga dengan Prabowo. Jadi 3 orang itu kemungkinan akan diusahakan untuk satu tim. Nah, tinggal bagaimana kalau ternyata misalnya Lutfi itu dipasangkan dengan Kaisang, Yasin Maimun mau ditaruh di mana gitu. Iya. Supaya Yasin Maimun tidak diambil oleh PDIP kan itu. Iya. Nah, bisa jadi yang salah satu pilihannya adalah misalnya Lutfi digabungkan dengan Yasin Maimun. Nah, itu berarti harus dicari posisi untuk Kaisang kan? Iya, atau mungkin minggu depan akan ada pelantikan wakil menteri agama. Yasin Maimun ke Jakarta. Itu bisa jadi begitu kan? Bisa jadi, tapi bisa juga Kaisang tetap ditaruh di Jakarta, entah mungkin sebagai wagub misalnya ya. Oke. Wagub siapa gitu, itu kan tetap bisa, tetap bisa dilakukan. Jangan lupa wagub di Jawa Tengah atau wagub apalagi di Jakarta itu posisinya tokoh nasional loh ya. Iya, iya. Artinya untuk Kaisang sendiri sama strategisnya ya untuk masuk panggung nasional. Jadi wagub atau gub di Jawa Tengah, di Jawa Barat atau di Jakarta terutama itu ya posisinya tokoh nasional. Ingat Sandi Uno kan posisinya wagub, tapi dia tokoh nasional, ya kan? Bisa menjadi cawapres, kemudian jadi menteri dan sebagainya. Padahal cuma wagub kan kalau lihat dari sisi itu. Jadi itu sesuatu yang sangat mungkin kalau kita berpikir soal bagaimana memberi panggung kepada nama-nama ini untuk berada di kancah politik nasional gitu. Ya, oke, baik, Mas Jayadi, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog dan saya tengah berdiskusi dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Sedianya kita juga akan diskusi dengan Koordinator Tim Relawan Bocae PAE, Ahmad Lutfi, yaitu Putut Rustamaji. Tapi hingga saat ini tim kami belum kembali berhasil menghubungi, mungkin karena alasan teknis, atau saya tidak tahu, Mas Jayadi, apakah kita bisa mengukur kerelawanan seseorang melalui akses internet. Enggak, ini bercanda ya. Tapi kalau soal survei nggak bisa kita bercanda-bercanda. Karena survei yang menentukan seseorang itu punya elektabilitas, bisa diterima, terkenal atau tidak. Nah, pertanyaan saya, Mas Jayadi. Bukan survei yang menentukan, Bung. Apa? Survei itu menemukan, yang menentukan kerja keras mereka. Ya, artinya mesin partai, logistik bisa menentukan kemudian diukur lewat survei, begitu kan? Ya, nah, survei itu alat ukur, timbangan. Pertanyaan saya. Foto. Ya, foto ya, mengcapture ya. Foto. Ya, saya tanya dulu dong. Pertanyaan saya, sefleksibilitas apa kemudian survei itu akan mengalami perubahan ya menjelang November, Mas Jayadi. Tapi kalau kita melihat soal militansi masyarakat Jawa Tengah kepada PDI Perjuangan misalnya. Iya, survei itu kan potret atau foto pada saat survei dilakukan, gitu. Nah, yang kita foto ini bukan benda mati. Iya. Ya, yang kita potret, yang kita temukan itu adalah persepsi orang atau sikap orang. Sikap orang dalam hal ini adalah sikap dia terhadap kandidat atau pilihan dia terhadap kandidat. Nah, pilihan itu bisa berubah, apalagi dalam situasi pemilu. Ada pengaruh tokoh juga ya, dan ingat pilkadanya itu kan bukan hari ini. Pilkadanya itu tanggal 27 November. Ya. Masih banyak hal bisa terjadi sampai dengan tanggal 27 November ya. Misalnya saya tadi bilang
Saya ingin mengatakan bahwa salah satu penyebab mengapa Kaisang itu cukup kompetitif di Jawa Tengah adalah karena popularitasnya paling tinggi dibanding Pak Lutfi atau yang lain. Ya, sampai dengan awal Juli popularitas Kaisang itu di kisaran 80%. Ya. Wajar karena dia anak presiden, tiap hari ada di media, disorot media. Dia pun pasang baliho spanduk kan Ya. di mana-mana. Jadi wajar dia kemudian menjadi terkenal, menyamai keterkenalan Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Nah, Pak Lutfi itu kan dia bukan tokoh yang otomatis menjadi sorotan media kan? Ya, Kapolda. Dia tokoh yang harus mengenalkan diri. Nah, proses pengenalan Pak Lutfi itu masih membuat dia berada di tingkat popularitas yang sekitar 50%, Ya. hampir separuh dari Kaisang. Tapi masih bisa Artinya, bergerak ya? Ya, kalau dia ke depan bergerak, apalagi sudah punya kejelasan dia nanti nggak Kapolda lagi, lalu maju sebagai calon gubernur, tentu sosialisasi yang akan dia lakukan akan makin masif kan, makin banyak, makin luas. Dan itu minimal akan menambah tingkat atau jumlah orang yang mengenalnya. Ya. Tapi untuk Kaisang sendiri, Mas, bisa aja ketika kemudian Kaisang sekarang 80%, setelah Oktober misalnya dia mengalami penurunan begitu atau malah naik? Kalau keterkenalan atau tingkat kedikenalan biasanya nggak akan terlalu banyak turun. Kecuali kalau dia misalnya selama 6 bulan tidak ngapa-ngapain. Jadi orang lupa kan? Ya. Tapi Kaisang kan tidak. Tiap hari dia tuh di media. Kemanapun dia pergi kan diikuti oleh orang-orangnya Bung Denny Kaiser ini kan? Iya, iya. Seperti media aja. Anda juga yang bikin orang terkenal itu. Nah, Artinya jadi, perahu PSI itu sangat penting bagi seorang Kaisang ya, tidak peduli berapa jumlah kursi yang diraih oleh partainya begitu ya. Kaisangnya yang penting. Kaisangnya. Nah, kalau di Jawa Tengah perahu PSI cuma dua kursi di Jawa Tengah itu sedikit sekali. Di Jakarta malah dia lebih baik, ada 8 kursi ya. Nah, tapi lagi-lagi pilkada, apalagi pilgub itu mirip pilpres. Dia lebih banyak soal ketokohan. Jadi meskipun dalam beberapa situasi sebetulnya ada dua hal pokok dalam pilkada itu. Yang pertama the man atau the person, yang kedua adalah the machine, gitu kan? Yeah. Nah, yang punya mesin sekaligus the man itu akan menang. Itulah yang di Jawa Tengah ini Kaisang, Pak Lutfi, kalau dia maju kemungkinan mereka punya dua-duanya. Mereka punya the man, mereka punya juga the machine. Ya, bukannya ada 1M lagi, Mas, the money. Kalau itu nggak perlu dibicarakan, udah tahu semua. Tapi berpengaruh sangat besar ya. The machine itu bisa bergerak kalau the money-nya juga ada. Oke. Nah, Kim kan kalau Kim ada presiden yang sedang berkuasa, ada presiden yang baru terpilih. Kemungkinan yang punya uang ya mau mendekat itu. Jadi mereka ada presiden yang sedang berkuasa, ada presiden yang segera menggantikan yang berkuasa, lalu kemudian ada calon-calon yang mungkin menang. Nah, itu apalagi para sumber-sumber the money mungkin akan ikut. Kan jangan lupa di mana ada gula di situ ada semut kan gitu. Iya. Jadi Kim itu maksudnya M-nya itu artinya juga money begitu ya? Ya. Maksud Anda koalisi Indonesia Money gitu? Enggak, saya cuma bilang M-nya doang, money. Karena M-nya itu bisa money, bisa mungkin. Kan politik kan serba kemungkinan. Nah, ini koalisi kemungkinan Indonesia lain nih, Mas Jayadi. Kemungkinan lain nih. Ini skenario yang pasti Anda juga paham nih arahnya. Kalau misalnya posisi Wamen sudah sebagai tempat untuk meletakkan orang Gerindra, sehingga Ahmad Lutfi adalah nama yang merupakan nama hasil kompromi ya antara Gerindra dengan Pak Jokowi misalnya. Kemudian kalau Kaisang tidak di Jawa Tengah, dia diwagubkan di DKI misalnya, di Jakarta misalnya. Itu kemungkinan pertama bisa ya terjadi. Atau misalnya dia memang diwagubkan di Jakarta atau masuk di kabinet gitu, atau jadi wagub dulu untuk masuk di kabinet begitu. Kaisangnya? Iya, mungkin dari Wamen atau apa gitu. Kaisang saya kira belum akan masuk kabinet. Tapi mungkin kalau dia wagub di Jakarta atau wagub di Jawa Tengah, bisa aja kemudian dia masuk Wamen di era Pak Prabowo nanti. Bisa. Kalau sekarang menurut saya enggak. Kalau sekarang enggak ya. Nanti di era Pak Prabowo bisa aja sebagai wakil PSI kan. Iya, nanti setelah November kan. Sebagai Wamen. Jadi itu hal yang lumrah.
Jadi gimana itu kalau rapat kabinet ya, wakil presiden sama wakil menteri ketemu ya? Kan biasa. Di banyak tempat di Indonesia ada kepala daerahnya suaminya, ketua DPRD-nya istrinya. Ada biasa itu. Ya. Atau anaknya, atau keponakannya. Udah biasa itu. Ya. Soal kita setuju apa nggak setuju itu soal lain ya. Ya. Tapi kenyataannya itulah sudah terjadi ya, bahwa family politics, politik keluarga, politik dinasti itu sudah menjamur di mana-mana gitu. Nah, tinggal kita bagaimana bagaimana kita masyarakat melihatnya, menanggapinya gitu. Iya, kalau bicara dari perspektif lingkarannya Pak Jokowi pasca Oktober nanti, seberapa penting menurut Mas Jayadi untuk mempertahankan Jawa Tengah itu sebagai basisnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Iya penting, karena Jawa Tengah itu daerah yang selama ini di luar kekuatannya Prabowo kan? Iya. Dan ke depan itu tetap saja Jawa Tengah akan menjadi salah satu kunci untuk menopang pemerintahan ke depan dan untuk pemilu ke depan, pemilu 2029. Iya. Jadi untuk pentingnya pemerintahan maupun untuk pemilu 2029, Jawa Tengah tetap menjadi daerah strategis, sebagaimana halnya wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Artinya siapapun calon gubernurnya, Pak Prabowo harus mendengarkan suara Pak Jokowi ya. Artinya itu adalah orangnya yang disetujui oleh Pak Jokowi, begitu untuk Jawa Tengah? Mungkin tidak harus ya, tetapi mengingat Jokowi masih punya loyalis di Jawa Tengah, ya, mengingat juga Jokowi punya calon di Jawa Tengah yang cukup kuat di persepsi masyarakat, ya itulah kenyataannya bahwa Pak Prabowo harus menghitungnya, melakukan kalkulasi secara rasional. Kalkulasi rasional itu menunjukkan bahwa Prabowo harus mendengarkan mendengarkan saran-saran dari Pak Jokowi. Oke, kalau bicara tentang angka kepopuleritasan antara Kaisang kemudian dengan Ahmad Lutfi, kemudian kan masih ada beberapa bulan ke depan Ahmad Lutfi mungkin bisa terus bergerak walaupun pelan tapi pasti. Nah, dalam posisi sekarang ini kalau Ahmad Lutfi yang maju tanpa Kaisang misalnya dengan cawagup yang lain, mesin partai atau apa yang harus dilakukan untuk bergerak sehingga ini bisa memengaruhi posisi Ahmad Lutfi nanti menjelang pilkada? Ya, sebagai pribadi Lutfi sendiri punya kekuatan figur ya. Jadi yang harus dia lakukan adalah memperkuat kekuatan figur itu. Caranya ya yang paling mudah yang harus dia lakukan adalah memastikan agar sekitar 80% orang Jawa Tengah kenal dengan beliau. Itu satu. Ya. Yang kedua, dia harus mencari calon yang punya kekuatan yang bisa menambah suaranya. Nah, salah satu caranya adalah karena Pak Lutfi itu diasosiasikan dengan Jokowi, kemungkinan besar dia lebih diasosiasikan secara personal sebagai tokoh nasionalis ya. Ya. Karena itu dia harus mencari calon wagub dari kalangan santri atau dari kalangan yang dianggap lebih religius, dan itu tersedia, yaitu Yasin Maimun. Gitu. Itu dari sisi elektoral ketokohan. Itu yang paling ideal menurut Anda? Kenapa? Itu yang paling ideal ya, menurut Anda? Ya, itu pilihan-pilihan yang paling masuk akal. Ya. Pilihan lain bagi Ahmad Lutfi adalah kemarin Sudaryono kan? Betul. Tapi Sudaryono diperkirakan tidak akan maju sebagai cagup, apalagi sebagai wagub, apalagi cagup ya. Nama-nama lain belum ada yang muncul terlalu kuat. Ada nama Raffi Ahmad yang sempat disebut-sebut ya. Tapi Raffi Ahmad tampaknya masih dipandang sebagai tokoh artis, bukan tokoh yang bakal menjadi politisi atau kepala daerah. Belum, mungkin dia perlu waktu lebih banyak. Jadi pilihannya kemudian ke sana. Dan ini dengan asumsi bahwa Lutfi tidak akan digabungkan dengan PDI ya. Itu asumsi. Kalau digabungkan dengan PDI itu memang belum terlihat hilalnya itu untuk digabungkan dengan kekuatan PDI Perjuangan gitu. Iya, karena Lutfi kan merepresentasikan Jokowi. Ya, nggak mau lah PDI Perjuangan kemudian bergabung dengan kelompoknya Pak Jokowi, begitu kan? Iya, kalau pihak Pak Lutfinya atau pihak Jokowi mungkin mau, asal PDIP-nya mau jadi wagub kan? Iya.
Nah, tapi kan kemungkinan itu kayaknya kecil. Kenapa? Karena PDI Perjuangan kan pemenang Pemenang pemilu dan iya. kemungkinan cukup besar, yaitu 27-28% kan. Iya. Jadi mungkin mereka tidak mau kalau jadi wagub. Oke, Mereka taruhlah. mau bergabung dengan Lutfi kalau Lutfinya jadi cawagup. Iya, oke. Kalau skenarionya seperti ini misalnya, kemudian Ahmad Lutfi, kita kesampaikan dulu Kaisang untuk Jawa Tengah. Dia akan memilih cawagupnya Taj Yassin tadi seperti kata Anda gitu kan. Itu kombinasi yang sangat ideal ya, nasionalis religius begitu kan. Nah, itu juga kemungkinan barang itu jadi itu sangat besar. Nah, kemudian akan seseksi apa ketika PDI Perjuangan menemukan cagup dan cawagupnya sendiri, itu akan bertarung sangat keras. Lalu siapa yang akan dipertaruhkan oleh PDI Perjuangan untuk menghadapi Ahmad Lutfi dengan Taj Yassin misalnya? Cagup yang sementara ini disebut-sebut oleh PDI Perjuangan itu belum kompetitif. Pertama yang disebut adalah Hendi atau Hendrar Prihadi. Ya. Mantan wali kota Jawa Tengah 2 periode. Wali kota Semarang. Wali kota Semarang. Nah, Bambang Hendrar Pacul Prihadi memang, kurang juga Bambang Pacul. kita lihat Hendi dulu. Hendi memang sangat kuat di Semarang. Tapi di daerah lain dia belum terlalu dikenal. Apalagi belakangan Hendi kan lebih banyak ngurusin lembaga yang baru yang dia pimpin. Iya, di Jakarta ya. Lembaga apa itu namanya? Lupa saya namanya. Iya, yang ngurusi aset lah. Iya. Jadi itu nama yang disebut ya. Kemudian yang kedua ada nama Bambang Pacul. Mas Bambang Pacul ini adalah seorang anggota DPR yang sangat terkenal. Tapi karena DPR, maka tingkat popularitas Mas Bambang Pacul itu masih lebih banyak di dapilnya. Iya. Ya. Dan itu kita ukur kemarin. Mas Bambang Pacul kekuatan popularitasnya masih di angka di bawah 40%, di bawah Pak Lutfi, di bawah Yassin Maimun, apalagi dibanding Kaisang gitu ya. Jadi belum kompetitif. Ada lagi nama yang disebut yaitu Andika, Jenderal Andika Perkasa. Tentu sebagai tokoh mantan Panglima TNI, kapabilitasnya tentu tidak diragukan ya sebagai tokoh nasional. Tapi kalau kita ukur di Jawa Tengah, belum ada tuh dia namanya berada di radar masyarakat, belum. Buktinya apa? Kita kan dalam setiap survei selalu menanyakan model pertanyaan yang disebut dengan TOM, ya, top of mind, bukan TOP ya. Kalau TOP itu tua ompong peot. Nah, kalau TOM apa namanya? Top of mind. Tua kalau ompong money. Nah, Anda ini suka money betul, sama dengan kita semua ya. Politik nggak jauh dari money. Iya. Jadi di top of mind itu nama Andika Perkasa belum disebut masyarakat Jawa Tengah. Artinya dia belum masuk radar masyarakat. Yeah. 3 nama itu sering disebut oleh tokoh-tokoh atau fungsionari PDIP. Nah, 3-tiganya belum tampak kompetitif. Jadi kalau misalnya PDIP mau menemukan tokoh yang bisa sangat kompetitif berhadapan dengan Lutfi, Yassin Maimun atau Kaisang, itu belum nampak sampai sekarang. Artinya PDI Perjuangan nggak mungkin nggak punya calon kan? Kalaupun dia tidak punya calon internal kader dia, mungkinkah dia ambil kader dari luar partai? Nggak ada siapa. Kader dari luar partainya siapa? Nama-nama yang beredar di Jawa Tengah itu ada banyak kan? Ada belasan nama, hampir 20-an nama. Yang muncul sementara ini yang paling kuat hanya 4-5 nama itu. Katakanlah 5 atau 6 nama ya. Satu Kaisang atau Lutfi, lalu kemudian ada Yassin Maimun, Bambang Pacul, Sudaryono, Gito dan Diko Ganinduto, Hendrar Prihadi. Nah itu nama-namanya. Nama-nama lain belum muncul. Siapa nama lain yang bakal ditarik? Siapakah tokoh yang cukup kuat di Jawa Tengah yang bisa muncul dalam waktu yang sesingkat ini ketika pilkada sudah mulai? Artinya ini gejala PDI Perjuangan akan keok di kandangnya sendiri. Belum tentu. Jangan lupa PDI Perjuangan minimal sekarang sudah punya the machine. Ya. Mesinnya PDI Perjuangan kalau kita lihat dari berbagai survei itu paling tidak potensinya mencapai 35%. Ya. Dan jangan lupa dengan tingkat loyalitas yang sangat tinggi di para pemilih PDIP, dan itu terbukti di pilkada dan pilpres kemarin. Anda bayangkan
calon PDIP itu dikeroyok kan oleh Jokowi, oleh Prabowo dan partai-partainya. Tapi Ya. PDIP tetap menang kan Hmm. di Jawa Tengah maupun secara nasional. Jadi loyalis PDIP itu sangat sangat kuat. Nah, mereka punya apa alasannya? Salah satunya the machine. Nah, tinggal mereka menemukan nama yang lebih kuat gitu. Oke, artinya siapapun namanya ketika mesinnya oke, itu bisa ngangkat. Bisa ngangkat tapi sebatas kekuatan partai itu kan. Hmm. Misalnya the man yang akan diangkat oleh PDIP adalah Hendi atau Bambang Pacul ya atau Andika. Kalau kita lihat sekarang itu maka potensi mereka akan sampai ke angka 30-35%. Dan kalau hanya ada 2 calon di Jawa Tengah, 30-35% nggak cukup untuk menang kan? Ya. Tapi kalau ternyata nanti ada 3 calon, ya, misalnya Yassin Maimun, ternyata misalnya Kaisang Pangarep digabungkan sama Lutfi. Yassin Maimun mengambil sikap untuk maju sendiri bersama calon yang lain. Hmm. Bisa jadi itu mengurangi suara untuk Lutfi Kaisang kan. Ya. Sementara suara PDIP bisa jadi tetap solid seperti yang saya bilang tadi. Ya. Kalau suaranya tetap solid, maka bisa jadi akan sangat kompetitif pertarungannya. Menjadi tidak bisa dikatakan PDIP sudah keok, belum tentu. Oke, Mas Jayadi, ini waktu kan kurang lebih 3-4 bulan lagi, kemudian masyarakat Jawa Tengah berbondong-bondong ke TPS. Dalam waktu 3-4 bulan ke depan itu, kemungkinan apa yang bisa diprediksi terjadi? Kalau kita lihat dari perspektif PD Perjuangan tadi, Anda sudah katakan. Tapi artinya soliditas Ahmad Lutfi itu bisa berubah atau tidak? Kalau melihat nanti ada kejutan dari PD Perjuangan misalnya, prediksi analisa Anda seperti apa? Kejutan dari PDI Perjuangan kalau dari segi calon saya kira nggak ada. Ya, yang akan terjadi kemungkinan kalau misalnya ternyata calon yang ada di Kim sekarang, calon kan ada 3 nih yang utama di Kim, yaitu Lutfi, Kaisang, sama Yassin Maimun. Yassin Maimun kemungkinan kan akan didekati oleh Kim. Ya. Kalau ternyata 3 ini tidak bersatu, maka itu terjadi kejutan. Misalnya terjadi 3 calon, 3 paslon, itu yang akan jadi yang mungkin terjadi kejutan. Kalau enggak, ya saya tidak melihat ada kejutan yang terlalu berarti nanti ke depan. Misalnya kejutan itu kan dari segi calon atau dari segi jumlah calon. Kalau kejutan juga terjadi kalau ternyata PDI Perjuangan mengambil sikap bergabung sama Kim. Itu kejutan tuh. Iya. Tapi Itu kejutan banget itu ya. Itu sulit kayaknya kalau lihat dari sikap-sikap DPP PDI ya, terutama Ibu Mega, kemudian Sekjen Hasto, juga sejumlah fungsionaris utama PDI Perjuangan kalau lihat dari pernyataan-pernyataannya di media tampaknya mereka tidak mau bergabung dengan Kim. Iya. Anti sekali ya. Jawa Tengah. Ya, tapi kan bisa saja ada kejutan seperti itu, kita malah yang terkejut nanti kalau itu terjadi. Yang jelas, agar tidak terkejut-kejut terus, jaga kesehatan Mas Jayadi biar nggak batu-batu, karena pilkada sudah di depan mata. Ya. Terima kasih sudah bersama kami. Salam sehat. Terima kasih. Ya, pemirsa demikian diskusi saya dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Sekaligus mengakhiri diskusi kita dalam NTV Prime Dialog kali ini. Jangan kemana-mana, saya masih segera kembali untuk melanjutkan beberapa berita. Tetap bersama kami.